Jumpa lagi di channel K3, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 350 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, maka jangan lupa gunakan seperangkat alat ukur kita. Yang pertama, timbangan. Yang kedua, gelas ukur. Dan yang ketiga, sendok ukur. Kali ini, saya ingin membagikan resep standar cara membuat wingko potong. Di video saya sebelumnya, saya sudah bagikan resep cara membuat wingko dengan cara dipanggang menggunakan teflon. Tapi untuk video kali ini kita akan membuat wingko potong yang kita panggang dengan menggunakan oven. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Bahannya 300 gram kelapa parut agak muda, 200 gram tepung ketan putih. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 225 gram gula pasir, 2 butir telur ayam ukuran sedang, kurang lebih beratnya 125 gram, 3/4 sendok teh garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya nanti rasanya bisa pas. Jangan lupa gunakan sendok ukur kita, ukurannya peres. 1/8 sendok teh vanili bubuk. Kemudian untuk mencetaknya kita membutuhkan loyang kotak. Ini saya menggunakan ukuran 22 cm. Ini kita olesi dengan minyak, lalu kita alasi dengan kertas roti, olesi kembali dengan minyak dasar dan sekeliling loyang. Kalau misalkan kita ingin agar nanti hasilnya agak tebal, kita bisa menggunakan loyang ukuran 20 cm. Sementara kita membuat adonan, kita panaskan ovennya ya. Ini saya cuma menggunakan oven tangkring. Jadi nanti begitu selesai adonannya, ovennya sudah panas, siap untuk kita gunakan. Langkah pertama, campur kelapa parut dengan gula pasir, garam, dan vanilinya. Lalu ini kita uli atau kita aduk sampai nanti keluar minyaknya dan gulanya larut. Kemudian setelah gulanya ini larut, masukkan telurnya. Aduk kembali sampai rata. Pastikan gula pasirnya ini betul-betul larut. Setelah betul-betul tercampur rata, lalu masukkan tepung ketannya. Kita aduk sampai rata. Kita aduk ringan-ringan, nggak usah diuli ya. Kemudian setelah semua bahan tercampur rata, kita tuangkan ke dalam loyangnya. Kita ratakan permukaannya, lalu ini kita panggang dengan menggunakan oven. Kita panggang sampai matang, sampai permukaannya berwarna coklat. Ini saya menggunakan api cenderung sedang. Tapi tentu saja masing-masing oven itu berbeda penanganannya. Jadi kita perlu mengenali oven yang kita gunakan. Kalau misalkan oven kita diperlengkapi dengan pengatur suhu atau termometer, maka gunakan suhu sekitar 180 derajat Celcius. Ini saya panggang di rak bawah dulu sampai permukaannya ini berwarna kuning kecoklatan, baru nanti saya pindahkan di rak atas untuk menghasilkan warna yang coklat. Ini sudah saya pindah ke rak atas ya, karena permukaannya ini berwarna kuning kecoklatan dan sudah matang. Kalau misalkan oven kita diperlengkapi dengan api atas, maka setelah permukaannya ini matang, bisa kita gunakan api atas untuk menghasilkan warna coklat. Nah, ini hasilnya wingko potong yang sudah jadi. Ini rasanya manis, legit, dan harum baunya.
Ini tadi satu loyang saya potong jadi 20 potong. Karena tadi saya menggunakan loyang ukuran 22 cm, jadi ini ketebalannya sekitar 1,5 hingga 2 cm. Kalau misalkan kita menghendaki agak lebih tinggi lagi atau lebih tebal, gunakan loyang 20 cm atau 18 cm ya. Untuk hasil terbaik, maka pastikan kelapa yang kita gunakan agak muda, supaya nanti hasilnya bisa gurih. Kalau misalkan kita menghendaki supaya permukaannya ini bisa berwarna coklat rata, maka sebelum kita panggang, bisa kita olesi permukaannya dengan kuning telur. Tapi ini sengaja tidak saya olesi permukaannya dengan kuning telur, karena selain menghemat biaya produksi, supaya warna coklatnya ini jadi motif atau corak. Ini adalah resep standar. Jadi, dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat wingko potong yang rasanya manis legit dan harum baunya. Terima kasih telah menonton video ini.